Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, Minggu biasa ke-29. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudaraku terkasih, banyak umat bercerita bahwa mereka kadang letih untuk berdoa. Tuhan kunjung menjawab doa-doa mereka. Bahkan ada yang mengatakan putus asa, tidak mau berdoa lagi. Mungkin juga terjadi pada diri kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Kita siang malam berdoa, tapi jawaban doa tidak pernah tiba. Hari ini dalam Injil Lukas yang kita dengarkan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Awalnya hakim itu menolak, akan tapi sikap itu tidak menyurutkan janda itu untuk datang padanya. Pada zaman itu tidak ada yang bisa melindungi seorang janda, termasuk keluarganya. Sebab setelah seorang perempuan menikah, ia bukan lagi anggota keluarga orang tuanya. Keluarga almarhum suaminya pun tidak bisa melindungi haknya. Sebab setelah suaminya meninggal, ia tidak dianggap lagi sebagai keluarga. Atas dasar inilah janda itu terus datang pada hakim itu. Ia terus meminta untuk ditolong hakim itu. Saudara terkasih, penginjil mengatakan bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hatinya tidak tergerak meskipun janda itu memohon agar dia sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim tersebut merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya hakim itu menolong perkara janda itu supaya berhenti mengganggunya. Saudaraku terkasih, perumpamaan ini menunjukkan pada kita betapa besar kuasa yang timbul dari kegigihan, dari ketekunan dan keseriusan melakukan segala sesuatu. Usaha dan berdoa tak jemu-jemu tanpa mengenal rasa bosan tidak pernah akan sia-sia, akan membuahkan hasil. Yesus memberi contoh bagaimana hal itu bisa terjadi, bisa berhasil di hadapan seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Hakim yang seperti itu saja mau membantu, tentu Allah kita jauh lebih dari itu. Pasti akan mendengarkan, akan membantu dan menolong kita. Allah akan pasti membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudaraku terkasih, dari kisah Injil hari ini kita bisa belajar beberapa hal yang baik untuk kehidupan kita. Pertama, harus meyakinkan diri kita, Allah kita adalah Allah yang pemurah.
Allah yang peduli, maka jangan pernah takut datang kepada Allah. Kedua, jangan pernah menyerah bila doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Teruslah berdoa, karena Tuhan punya rencana tersendiri untuk kehidupan kita. Ia pasti menjawab dengan waktu Dia. Ketiga, dalam doa hendaknya kita ikhlas, keluar dari hati. Doa bukan sekedar suatu ucapan bibir melulu, melainkan harus merupakan ungkapan hati yang tulus. Keempat, kita harus berkanjang dalam doa. Luangkan waktu kita setiap hari untuk terus berdoa. Saudaraku terkasih, Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doa kita. Maka marilah kita percayakan seluruh diri kita, hidup kita kepada Allah sambil tekun berdoa. Allah akan selalu menjawab dengan cara dan waktu Allah. Dan semuanya pasti indah. Maka teruslah berdoa, berdoa, dan berdoa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.